Oke, kita lanjutkan topik diskusi kita di mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Kalau di dua pertemuan kemarin kita sudah membahas pasar modal, nah sekarang kita akan membahas satu pasar lagi yang sebenarnya masih ada kaitannya dengan pasar modal karena memiliki fungsi yang sama, ya, relatif sama, tapi pelakunya beda, targetnya beda, terus kemudian manfaatnya juga beda, produknya juga berbeda, yaitu pasar uang. Jadi ada pasar modal dan ada pasar uang. Nah, ini saya ambilkan bagian yang ada di pertemuan yang lalu sama ya. Ini kan namanya peran pasar modal. Ini bisa saya ganti menjadi peran pasar uang. Karena money market ya yang sebelah sini. Nah, ini kan tempatnya sama nih dengan capital market ya. Sama-sama financial market, pasar keuangan. Nah, pasar keuangan itu ada dua, ada pasar uang dan ada pasar modal. Perannya pasar uang itu ya hampir sama dengan pasar modal. Ya, menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana, ya, lender, baik itu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, maupun non-resident. Non-resident ini bisa investor asing ya, non-resident kan, resident kan warga negara ya. Menghubungkan dengan pihak-pihak yang butuh uang, borrower atau net spender. Ya, pihak yang membutuhkan uang juga bisa macam-macam. Perusahaan, pemerintah, rumah tangga, maupun non-resident. Nah, jadi hampir sama perannya, yaitu menjadi financial intermediary, jadi penengah bagi pihak yang kelebihan uang dan pihak yang butuh uang. Pasar uang adalah pasar di mana aneka instrumen diperdagangkan dalam jangka pendek dengan rentang kurang dari 12 bulan. Jadi sama dengan pasar modal, pasar uang ini adalah pasar, kemudian ada barang yang diperdagangkan di pasar tersebut, atau yang kemudian disebut sebagai instrumen, ya kan, instrumen keuangan. Kalau di pasar modal kan instrumennya ada saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain kan. Nah, kalau di pasar uang, instrumennya itu juga macam-macam. Cuma pembeda utamanya adalah instrumen-instrumen atau produk keuangan yang dijual di pasar uang itu memiliki jangka waktu atau umur yang pendek, kurang dari 12 bulan. Kalau saham, ya, saham ini umurnya relatif jangka panjang ya. Saham itu jangka panjang. Obligasi juga jangka panjang. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek, tapi yang ada di pasar modal itu jangka panjang juga ya. Reksadana juga dan derivatif, kemudian semua produk-produk di pasar modal itu jangka panjang semua. Alasannya adalah karena produk-produk di pasar modal itu produk-produk yang volatil. Volatil itu harganya naik dan turun secara cepat. Sehingga produk-produk seperti itu, produk-produk yang volatil itu cocoknya untuk investasi jangka panjang. Sedangkan kalau di pasar uang adalah produk-produk yang sifatnya umurnya jangka pendek. Ya, jadi misal obligasi yang umurnya tinggal 1 tahun, nah itu diperdagangkan di pasar uang. Kemudian misal deposito yang tahunan, itu juga diperdagangkan di pasar uang. Umumnya digunakan oleh institusi keuangan untuk mengelola kebutuhan dan kelebihan kas jangka pendek. Ya, jadi pasar uang ini digunakan oleh lembaga keuangan atau perusahaan untuk mengelola kelebihan atau kekurangan kas jangka pendek. Jadi kalau perusahaan harus bayar hutang dagang 3 bulan lagi. Nah, itu kan kebutuhan kas jangka pendek kan, butuh uang jangka pendek untuk bayar hutang 3 bulan. 3 bulan ke depan. Nah, dia nggak akan beli saham, dia nggak akan oke, karena kita butuh bayar hutang 3 bulan lagi, kita harus menerbitkan saham. Itu nggak mungkin. Ya, nggak cocok ya antara resiko dan manfaatnya. Biasanya kalau seperti itu maka dia akan mencari pembiayaan dari pasar uang. Atau perusahaan punya dana yang menganggur, cuma eh, baru dipakai misal 6 bulan lagi dananya. Saat ini sih nganggur, nggak dipakai, tapi 6 bulan lagi kita pakai. Nah, kalau kita ada kondisi seperti itu, maka tidak mungkin uang ini akan ditaruh di saham. Karena 6 bulan di saham itu terlalu berisiko. Kan niatnya 6 bulan lagi dipakai, dimasukin di saham malah harganya bisa turun, malah kacau gitu kan. Nah, biasanya untuk
memfasilitasi perusahaan daripada uang ini saya tabung di bank, nanti biaya bunganya lebih besar dari biaya administrasinya lebih besar dari bunganya, maka uang ini akan saya masukkan di instrumen pasar uang yang jangka pendek yang 6 bulanan, misal deposito. Nah, itu lebih aman. Ya. Kemudian tingkat keuntungan atau return yang ditawarkan oleh instrumen pasar uang lebih rendah dibandingkan dengan pasar modal. Ini jelas ya. Jadi salah satu kunci investasi adalah jangka pendek itu resiko rendah dan pasti return rendah. Ya, jangka panjang itu resiko tinggi, return pasti tinggi. Jadi nggak ada cerita di mana kita ditawar investasi 1 bulan kita untung 10%, untung 50%, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin seperti itu terjadi. Ya, itu aturan aturan sederhananya, rule of thumb-nya istilahnya. Jadi jangan sampai kalau kalian udah ikut mata kuliah ini, kemudian besok ikut mata kuliah keuangan, ikut mata kuliah investasi, kemudian kalian sampai ketipu oleh iming-iming investasi, ditawari investasi bisa menghasilkan keuntungan 20% dalam jangka waktu 1 bulan. Itu nggak mungkin, nggak mungkin. Secara teori nggak mungkin, secara praktik nggak mungkin. Ya. Kan ada istilah, ya. If it is too good to be true, then it's not true. Kalau ada sesuatu yang sepertinya kok sangat menggiurkan, sangat sangat istimewa banget, ada kemungkinan itu nggak akan terjadi, itu nggak benar. Ya, begitu juga di investasi. Jadi kalau kalian ingin investasi yang jangka pendek, kemudian risiko rendah di pasar uang, return-nya juga akan rendah. Ya, misal kalian naruh uang kalian di deposito, itu kan instrumen pasar uang, pasti return-nya lebih rendah daripada kalau kalian investasi di pasar modal, beli saham, beli reksadana gitu. Tapi lebih aman mana? Lebih aman deposito gitu. Itu prinsipnya ya. Nah, ini karakteristik pasar uang hampir sama dengan yang sudah dijabarkan sebelumnya. Salah satu sumber pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha. Jadi pasar uang itu bisa digunakan untuk pembiayaan modal kerja. Modal kerja itu apa? Modal kerja itu biasanya terdiri dari kas, piutang, persediaan. Itu modal kerja. Kalau dalam misal rumah makan ya, rumah makan. Rumah makan modal kerjanya apa? Modal kerjanya adalah bahan masakannya. Itu modal kerja karena itu kan untuk kebutuhan sehari-hari kan. Kemudian mungkin eh apalagi ya, ya paling bahan masakan kalau rumah makan ya. Intinya modal kerja itu adalah modal yang dibutuhkan atau sumber daya yang dibutuhkan supaya perusahaan atau unit bisnis itu bisa berjalan dengan baik setiap harinya. Ya, bisa berjalan dengan baik setiap harinya. Rumah makan, kalau nggak ada bahan masakan, nggak ada yang dimasak, mau jualan apa? Kan gitu. Ya, itu modal kerja ya. Jadi kalau misal eh, ada rumah makan yang nggak punya uang kas, kemudian besok kan tetap harus jualan. Nah, dia bisa mencari pembiayaan dari pasar uang. Ya, bisa mencari pembiayaan dari pasar uang untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek, kemudian bisa dibelikan bahan makanan, bisa dibelikan minyak, ya, bisa dibelikan alat-alat masak yang lain dan lain-lain. Ya. Kemudian pasar uang juga bisa berfungsi sebagai fasilitator dan mediator para investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi menyalurkan pinjaman jangka pendek kepada pengusaha di Indonesia. Jadi balik lagi, mau siapapun investornya perusahaan, rumah tangga, ya, atau investor asing, di pasar uang tuh produknya adalah produk-produk yang sifatnya jangka pendek, investasi jangka pendek maupun pinjaman jangka pendek. Sebagai mediator dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk transaksi perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Kemudian menawarkan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pembelian sertifikat Bank Indonesia serta surat berharga pasar uang. Nah, salah satu produk di pasar uang itu adalah ada namanya sertifikat Bank Indonesia maupun surat berharga pasar uang.
Produk ini dikeluarkan oleh pemerintah melalui BI maupun melalui Kementerian Keuangan yang memiliki tujuan untuk mengontrol moneter maupun ikut membantu pembangunan ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut nih produk-produk ini. Ini lagi ya manfaat pasar uang bagi pihak yang membutuhkan dana ya. Bagi pihak yang membutuhkan dana, pasar uang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Ya, ini ya. Kalau di pasar modal, manfaat pasar modal bagi pihak yang membutuhkan dana adalah untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Misal untuk membangun pabrik, untuk beli mesin, untuk beli tanah, itu kebutuhan jangka panjang. Nah, kebutuhan jangka panjang itu tidak bisa dipenuhi oleh produk-produk pasar uang, biasanya dipenuhi oleh produk-produk pasar modal. Pasar uang hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Untuk bayar hutang dagang, untuk mengcover piutang, untuk membayar bunga pinjaman jangka pendek, gitu-gitu. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, ya. Misal perusahaan bisnisnya berjalan nih, aktivitas bisnisnya berjalan, tapi kas-nya itu sedikit, ya. Kas-nya sedikit. Aset perusahaan itu semuanya dalam bentuk aset tetap. Perusahaan, misalnya rumah makan, dia punya toko, dia punya meja, dia punya kompor, dia punya mobil kantor, tapi dia nggak punya kas. Nah, ini kan repot nih. Bisnis aktivitas jual beli hariannya kan bisa terganggu kalau nggak ada kas. Minimal kalau ada orang beli terus nggak bisa ngasih uang kembalian kan repot. Atau kalau besok harus beli bahan baku kan nggak bisa. Ini saya punya kursi, bisa nggak saya kursinya saya pakai buat beli lombok gitu kan nggak bisa. Ya, jadi perusahaan low on cash itu artinya dia likuiditasnya rendah. Nah, pasar uang bisa memberikan pinjaman, bisa memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, memenuhi jumlah kas yang sedikit, gitu, supaya lebih banyak cadangan kasnya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, tadi udah ya. Kemudian bagi pihak yang kelebihan dana, untuk sarana penyimpanan dana jangka pendek. Ya, jadi investor dalam memilih produk investasinya itu kan tujuannya beda-beda. Ada yang tujuan jangka panjang, misal saya berinvestasi untuk membiayai anak saya besok kuliah. Anak saya kuliah kan paling masih 15-20 tahun lagi. Maka investasi saya ada di produk-produk pasar modal yang jangka panjang. Tapi kalau saya mau menyimpan uang saya, menginvestasikan uang saya untuk anak saya masuk SD 5 tahun lagi. Nah, 5 tahun kan jangka pendek. Ya. Maka akan saya masukkan di instrumen-instrumen pasar uang. Atau anak saya masuk TK setahun lagi, misalnya kayak gitu. Nah, kalau saya mau menyimpan dana untuk kebutuhan 1 tahun lagi, maka saya simpannya di pasar uang. Saya masukkan di deposito, saya belikan di reksadana pasar uang, saya belikan di obligasi jangka pendek. Ya, jangan saya masukkan di saham, nanti uangnya malah hilang, malah rugi. Kemudian untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, ya ini hampir sama dengan fungsi sarana penyimpanan dana jangka pendek. Biasanya produk-produk pasar uang itu memiliki tingkat suku bunga yang rendah dengan resiko yang rendah juga. Untuk membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan, nah ini sifatnya lebih ke manfaat atau manfaat sosial ya, manfaat sosial. Tapi ini jarang sih biasanya. Ini menjadi prioritas. Saya mau beli deposito supaya orang-orang yang butuh uang terbantu, itu kayaknya jarang ya. Jarang. Walaupun efek tidak langsungnya sih akan membantu orang juga, tapi efek utamanya, tujuan utamanya biasanya nggak seperti itu. Nah, untuk menunjukkan seberapa rendahnya, dari tadi kan saya bilang bahwa investasi di pasar uang itu return-nya rendah, resikonya juga rendah. Ya, untuk menunjukkan seberapa rendahnya, kita bisa melihat dengan yang namanya BI rate, suku bunga Bank Indonesia yang disebut sebagai BI 7 Days Reverse Repo Rate. Ya, namanya memang lumayan mengintimidasi ya kalau kita baru pertama kali dengar. BI 7 Days Reverse Repo Rate ini adalah suku bunga, ya suku bunga yang digunakan sebagai acuan untuk produk-produk keuangan, baik itu perbankan maupun pasar modal, dalam menentukan bunga simpanan, bunga pinjaman, dan lain-lain. Terutama untuk bank ya ini ya.
Misal, ya, di sini kan ada macam-macam nih, ini dari 16 Mei sampai 16 November. Jadi ini semak yang atas ini yang paling baru, yang ke bawah ini yang lama. Ya. Kalau kita lihat BI 7 days reverse repo rate-nya persennya ini adalah 3,75% di 19 November. Ya. Nah, ini adalah BI rate suku bunga Bank Indonesia terendah dalam sejarah kita. Ya, ini terkait dengan kondisi perekonomian yang melambat gara-gara pandemi dan lain-lain. Nah, ini digunakan acuan seperti ini ya. Ini kan BI 7 days reverse repo rate-nya 16 November itu 3,75%. Jadi 3,75%. Ya. Nanti ini digunakan sebagai acuan oleh bank pada saat dia menentukan bunga pinjaman dan bunga simpanan. Nah, bunga pinjaman itu biasanya di atasnya BI rate, sedangkan bunga simpanan itu di bawahnya BI rate. Ya. Artinya kalau ini 375, maka bunga pinjaman itu misal sekitar 4% dan bunga simpanan itu katakanlah 3,5%. Seperti ini. Artinya kalau saya misal naruh uang saya di deposito, maka bunga yang ditawarkan deposito itu rata-rata 3,5% per tahun. Setiap tahun. Berarti sebulannya itu kurang dari 1%. Ya. Nah, ini sangat rendah. Ya, ini sangat rendah bunga ini. Sangat rendah dibandingkan kalau saya investasi di reksadana saham. Misal reksadana saham saya dalam sebulan aja udah bisa 6%, 10%. Ya, dalam keuntungan saya. Nah, ini kalau saya naruh di deposito itu 3,5%. Tapi ya memang seperti itu, resiko deposito tapi lebih rendah daripada resiko di reksadana saham maupun di saham. Kayak gitu. Nah, lebih lanjutnya, ya, kenapa BI 7 Days Reverse Repo Rate ini berubah-ubah? Karena BI Rate ini digunakan sebagai alat oleh Bank Indonesia untuk mengontrol kondisi moneter, ya, kondisi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Jadi karena biasanya kalau kondisi perekonomian itu melambat, BI rate itu akan diturunkan. Makanya per 16 November itu turun ke titik paling rendah yaitu 3,75. Bahkan kalau di Amerika itu kadang beberapa tahun belakangan itu sampai minus ya suku bunga acuannya. Nah, jadi suku bunga acuan ini direndahkan, diturunkan supaya mendorong perekonomian. Kok bisa mendorong perekonomian? Nah, kita ingat kan kalau bunga pinjamannya ini, kalau bunga BI rate-nya 3,75, bunga pinjamannya kan pasti di atas ini, sekitar 4%. Ya, katakanlah kalau misal BI rate-nya 6% ya, 6%. Maka kalau saya mau berhutang ke bank, bunga pinjaman ke bank, ini kan di atas 6% mesti, misalnya 6,5%. Nah, lebih murah mana? Saya berhutang di bank dengan bunga 4% atau saya berhutang di bank dengan bunga 6,5%? Lebih murah yang 4% kan? Artinya masyarakat didorong untuk meningkatkan kredit ya, untuk beramai-ramai mengambil atau mengakses kredit di perbankan supaya perekonomian itu tergenjot. Kalau masyarakat itu dapat pinjaman uang, dia bisa digunakan untuk konsumsi, dia bisa digunakan untuk ekspansi usaha, bisa digunakan untuk memperluas bisnis, dan lain-lain. Ya. Tapi kalau dia 6,5%, orang kan masih mikir-mikir, gitu kan. Nah, biasanya kalau terjadi hiperinflasi, inflasi terlalu tinggi, harga barang terlalu naik, biasanya BI rate-nya dinaikkan. Supaya orang kalau mau berhutang itu jadi mahal. Ya, misal sini bunga pinjaman kan berarti di sini 5,5%. Nah, orang didorong untuk uangnya ditabung aja, jangan dikonsumsi. Ditabung bunganya lumayan loh. Nah, pada saat uang ditabung, peredaran uang berkurang, inflasinya berkurang. Nah, ini adalah fungsi dari suku bunga Bank Indonesia. Nah, dampak langsungnya itu ada di pasar uang, di produk-produk pasar uang. Nah, sekarang kita masuk ke produk-produk pasar uang. Yang pertama ada surat berbendaraan negara atau SPN, atau dia sering juga disebut sebagai SUN, atau surat utang negara.
Surat utang negara atau SPN, surat kerugian negara adalah instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dengan tenor, dengan umur beragam ya, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Dikenal juga dengan nama Treasury Bills atau T-Bills. Jadi kalau di Amerika namanya T-Bills ya, Treasury Bills. Kemudian ada sertifikat Bank Indonesia, surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun bertujuan untuk alat mengontrol stabilitas nilai rupiah. SBI diharapkan mampu menyerap kelebihan uang yang beredar di masyarakat. Jadi surat perbendaan negara maupun sertifikat Bank Indonesia itu sama ya. Prinsipnya gini, lembaga yang menerbitkan, misal Kementerian Keuangan, menerbitkan SUN. Nah, SUN ini akan ditawarkan ke masyarakat. Orang A, orang B, orang C, orang D, saya, kalian itu ditawari SUN. Nah, SUN ini nanti ada yang 3 bulanan, 6 bulan, dan 1 tahun dengan bunga tertentu. Kalau saya beli yang SUN 3 bulanan, berarti saya beli misal senilai 10 juta, kemudian 3 bulan kemudian uang 10 juta saya akan kembali plus bunganya. Seperti itu. Ya. Atau 1 tahun. Ya. Jadi saya beli sekarang, nanti uang saya 1 tahun lagi kembali plus bunganya. Ya, prinsipnya seperti itu. Jadi SUN ini bisa digunakan sebagai instrumen investasi jangka pendek. Ya. Nah, SUN ini sama dengan SBI. SBI juga sama, diterbitkan oleh Bank Indonesia, tenornya ya sekitar 1 tahun. Ya, nanti setelah 1 tahun akan kembali uangnya. Jadi biasanya ini digunakan oleh orang-orang untuk strategi investasi tertentu. Misal daripada uang saya taruh di tabungan dan resiko hilangnya tuh gara-gara saya buat konsumsi. Kan kadang-kadang kalau kita punya uang nganggur di tabungan kan, wah uang saya banyak nih, nggak dipakai apa-apa nih, malah beli yang enggak kan. Nah biasanya ada orang-orang tertentu, misal kayak saya tuh suka menjaga uang kas saya tuh sedikit di tabungan supaya nggak kebeli untuk hal-hal yang nggak penting. Jadi biasanya setiap ada uang berlebih di tabungan akan saya alihkan untuk investasi. Ya. Nah, investasinya bisa di SUN atau SBI. Jadi daripada uang yang nganggur di tabungan, saya belikan aja sertifikat Bank Indonesia atau SUN, setahun lagi kembali. Gitu. Uangnya nggak bisa saya ambil kan itu kan, nggak bisa saya ambil dan pasti aman. Daripada di tabungan lebih aman di situ. Ya, di tabungan bisa ada resiko dibobol sama orang, ada resiko dibobol oleh diri sendiri, saya beli buat jajan dan lain-lain. Ya, jadi itu instrumen investasi yang diterbitkan negara. Nah, bedanya SPN atau SUN dengan SBI adalah satu penerbitnya. Kalau ini adalah Kementerian Keuangan, kalau ini adalah Bank Indonesia. Kemudian perbedaan kedua adalah fungsinya. Nah, Kementerian Keuangan ini untuk pembangunan. Jadi pemerintah menghimpun dana masyarakat untuk pembangunan. Kalau Bank Indonesia menghimpun atau menawarkan SBI untuk mengontrol moneter, mengontrol stabilitas nilai rupiah, untuk mengontrol inflasi dan lain-lain. Ya. Nah, ini adalah hutang ya, produk hutang. Artinya kalau pemerintah itu menerbitkan SUN atau SBI, artinya pemerintah itu berhutang. Nah, ini juga yang perlu kita ketahui. Ya. Kalau kita lihat berita bahwa pemerintah itu memiliki hutang sekian triliun, dan lain-lain, dari hutang yang dimiliki pemerintah itu ada proporsi di mana hutang itu dalam bentuk surat berharga seperti ini. Ya, artinya yang menghutangi pemerintah ya warga negaranya sendiri. Gitu. Kemudian produk pasar uang yang ketiga ada sertifikat deposito. Nah, ini simpanan dalam bentuk deposito. Jadi kalau kalian lihat di bank itu kan produknya ada 3 ya. Produk simpanannya ada 3. Giro, tabungan, deposito. Ya. Semakin ke bawah ini bunganya semakin besar. Dan fungsinya juga beda. Giro ini biasanya untuk perdagangan, jadi biasanya CV atau PT itu nabungnya di giro, karena ada proses transaksinya lebih cepat, lebih liquid, kemudian biaya administrasinya lebih rendah. Kemudian kalau masyarakat umum itu kebanyakan di tabungan.
Nah, sarana investasi di bank itu mulai di produk deposito. Karena bunganya lebih besar daripada giro dan tabungan. Ya, tuh. Nah, deposito juga ada yang deposito syariah. Nah, ini adalah produk pasar uang nih, yang deposito ini. Kemudian produk pasar uang berikutnya ada surat berharga komersial atau commercial paper, adalah instrumen pasar uang yang diterbitkan korporasi non-bank berbentuk PT dengan tenor maksimal 12 bulan dan dicatatkan di Bank Indonesia. Jadi ini hampir sama dengan SUN, hampir sama dengan SBI, tapi yang menerbitkan ini adalah PT, perusahaan ya, perusahaan komersil. Kalau SUN atau BI itu kan lembaga pemerintah ya. SUN kan oleh Kementerian Keuangan, BI ya BI itu. Tapi kalau surat berharga komersial ini diterbitkan oleh PT. Jadi PT-nya itu ingin menghimpun dana jangka pendek. Jadi PT pun bisa, institusi itu bisa memanfaatkan pasar uang untuk menghimpun uang pendanaan jangka pendek. Kemudian ada repo atau repurchase agreement, perjanjian yang melibatkan penjual dan pembeli efek, di mana penjual efek akan membeli kembali efek tersebut di harga dan waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada interbank call money. Interbank call money ini adalah transaksi pinjam meminjam dana antar bank dengan bank yang lain sebagai sarana bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas maupun memanfaatkan idle money jangka pendek. Jadi ternyata bank dengan bank lain itu bisa saling pinjam meminjam, ya, pinjam meminjam uang. Jadi ternyata nggak cuma nasabah dengan bank, tapi bank dengan bank itu bisa pinjam uang. Fungsinya apa? Bagi pihak bank yang kelebihan uang, fungsinya adalah untuk mengelola uang yang menganggur atau idle money. Ya. Uang yang nganggur ini daripada nggak jadi apa-apa, saya pinjamkan ke bank lain, nanti kan balik plus bunga. Ya lumayan dapat bunga. Itu bagi bank yang kelebihan dana. Bagi bank yang kekurangan dana, ini untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Likuiditas ya gampangannya kebutuhan kas. Misal ada ilustrasi gini, bank itu kan di setiap kantor cabang atau di unit bank itu kan dia punya brankas ya. Dan brankasnya itu kan ada batas maksimal tergantung dia level banknya itu unit atau kantor cabang atau apa. Saya lupa tepatnya berapa, tapi misal ada bank unit A, dia itu batas uangnya adalah misal 500 juta. Ya. Terus kalian datang ke bank unit A ini, mau menarik uang tabungan kalian yang senilai 1 miliar. Ya, ini 500 juta di brankasnya. 1 miliar. Atau nggak usah 1 miliar deh. Pas ya, pas misal. Misal pas 500 juta. Kalian datang ke bank unit A itu, saya punya uang di tabungan 500 juta mau saya ambil. Saya bawa taruh koper. Ya kan? Nah, logikanya pasti pada saat uang ini kalian ambil 500 juta, nanti di sini menjadi 0 kan? 0 rupiah di banknya, di berangkasnya. Nah, ini akan menjadi masalah karena perusahaan likuiditasnya rendah, malah nggak ada, 0 kasnya. Kalau nanti ada orang kedua, nasabah B, yang datang ke bank ini, mau ngambil uang 500 ribu aja, 500 ribu, bisa nggak? Nggak bisa. Uangnya udah 0. Ya, berangkasnya udah 0. Ya, kan bisa di demo sama nasabah. Kalau nasabah datang ke bank terus ngomong, oh, kita nggak ada uangnya gitu kan. Nasabah kan nggak mau tahu, mau taunya kan uang di tabungannya dia sekian, mau saya ambil. Nggak peduli di kantor tersebut tersedia uang apa enggak. Nah, untuk memenuhi atau menyuntik kas yang ada di berangkasnya bank unit A senilai 0 ini supaya naik ya, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, dia bisa menghubungi bank lain yang ada di dekat lokasinya untuk mengajukan interbank call money. Gitu ya. Ilustrasi sederhananya seperti itu. Kemudian produk pasar uang yang lain lagi adalah Bill of Exchange, surat perintah tertulis tak bersyarat yang ditujukan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang
pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu pada penarik atau order atau pembaca. Kemudian ada bankers acceptance, adalah wesel berjangka yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang untuk membeli falas. Nah, ini adalah contoh surat deposito berjangka ya. Ini udah lama ya, ini tahun 2011. Tapi kira-kira kalau kalian menyetor uang ke bank dalam bentuk deposito, kalian akan dapat sertifikat seperti ini, dapat surat pernyataan ya. Dapat surat pernyataan. Ini yang konvensional. Kalau yang sekarang yang produk-produk terbaru, ya, ini adalah produk dari BTPN dalam bentuk Genius namanya, produk Genius, tabungan Genius. Nah, kita bisa mengajukan atau mengajukan deposito tanpa harus ke bank. Kalau yang sertifikat tadi itu biasanya kalau kita datang ke bank dapat sertifikat. Nah, ini kita bisa pakai aplikasi di handphone aja. Dia ada deposito produknya ini. Ya, kita tinggal setor aja gitu. Tapi ini belum semua bank ada ya. Kalau di rata-rata tuh bank itu masih kalau mau membuat rekening deposito dia masih harus datang ke kantor cabangnya. Tapi di si BTPN dengan produk Genius-nya ini dia bisa atau memberikan fasilitas pembuatan rekening deposito langsung dari aplikasi. Memang ini produknya untuk untuk ditujukan untuk segmen pasar yang udah melek teknologi, yang ingin semuanya simple, mengurangi yang nggak suka dengan atau mengurangi interaksi dengan manusia dan lain-lain. Jadi ini lebih cepat. Nah ini bunga depositonya 4,5% ya, per tahun ya. PA itu per annual. Per annual itu artinya setiap tahun bunganya. Nah, di setiap investasi itu pasti ada resikonya. Resiko-resiko di pasar uang itu terdiri dari resiko pasar, risiko turunnya nilai surat berharga, jadi penurunan surat berharga nilai itu bisa terjadi. Ya, kemudian resiko gagal bayar, debitur tidak dapat memenuhi kewajiban bayar kepada kreditur. Kemudian resiko inflasi, kenaikan harga barang jasa sehingga menurunkan daya beli dan resiko nilai tukar. Resiko-resiko yang lain misal kalau kita eh, buka deposito, terus deposito nanti akan biasanya itu ada bunga yang floating, bunga mengambang depositonya. Bunga mengambang artinya bunga itu akan naik turun sesuai dengan suku bunga acuan. Jadi kalau misal kita buka deposito 12 bulan, di awal bulan suku bunga acuannya 4%, ya, kemudian bunga deposito kita 4,5%, nanti di akhir tahun, misal suku bunga acuannya turun menjadi 3,5%, nah bunga deposito kita juga akan turun. Ini bukan ini ya, misal gini, 3,5. Kalau bunga acuannya nanti turun menjadi 3,5%, bunga deposito kita juga akan turun, misal menjadi 3%. Nah ini floating, artinya ada penurunan potensi keuntungan. Nah ini juga resiko juga. Ya, tapi ini kan jangka pendek, resikonya relatif lebih rendah. Ya, BI rate itu ya eh, dalam 1 tahun tidak akan banyak berubah ya, kecuali dalam kondisi ekstrim seperti ini, dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, kemudian perbandingan antara pasar uang dan pasar modal. Instrumen pasar uang periode waktunya adalah jangka pendek atau lebih kecil dari 270 hari, sedangkan pasar modal periodenya adalah jangka panjang. Nah, ini nggak usah dihiraukan ini angka ini, 270 hari, nggak usah dihafalkan, tapi intinya adalah jangka pendek kurang dari 1 tahun. Ya. Kemudian kalau pasar modal itu periodenya memang untuk jangka panjang. Memang kodratnya produk-produk pasar modal itu untuk jangka panjang. Pak, tapi saya bisa dapat keuntungan di pasar modal dalam hitungan hari. Nah, itu kalau kalian melakukan aktivitas trading. Ya. Tapi kalau untuk aktivitas investasi, pasar modal itu ya memang dari sananya adalah untuk jangka panjang. Produk pasar uang yang utama adalah SBI, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, dan Deposito, sedangkan produk pasar modal yang utama adalah saham, obligasi, dan reksadana. Walaupun masih ada banyak produk pasar uang maupun pasar modal yang lainnya, tapi yang utama adalah masing-masing tiga ini. Pasar uang diotorisasi oleh Bank Indonesia, sedangkan pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi pasar uang itu
mayoritas dikontrol oleh Bank Indonesia, ya, sedangkan pasar modal itu dikontrolnya oleh OJK. Pengawasan dan lembaga yang mengontrol menerbitkan peraturan itu beda. Pasar uang oleh BI, pasar modal oleh OJK. Proses seluruh transaksi pasar uang ada di bank, sedangkan pasar modal di bursa efek dan perusahaan sekuritas. Jadi ini tempat transaksinya beda ya. Penyelenggara transaksinya itu beda. Penyelenggara pasarnya itu beda. Resiko dan return atau earning pasar uang lebih kecil karena lebih stabil, sementara pasar modal resiko dan earningnya lebih tinggi. Ya, karena dia lebih volatil. Ya, volatil. Oke, itu saja diskusi kita untuk pertemuan minggu ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Terima kasih.